Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Bank dan Lembaga Keuangan dengan anggota Hanifah Ananda Putri dengan NIM 1707620022, Mustika Baharsyah 1707620041, dan saya sendiri Rini Yuniar Purnama dengan NIM 1707620063 akan mempresentasikan materi kami, yaitu kartu plastik. Kartu plastik atau APMK adalah instrumen pembayaran atas kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Sebagai alat pembayaran, kartu ini sangat fleksibel dan praktis. Pemegang kartu akan merasa aman, sebab di samping tidak perlu membawa uang tunai, juga mendapatkan Purchase Protection Plan atau perlindungan asuransi pembelian barang-barang secara otomatis. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dalam kartu plastik ada 7. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11 PBI 2009 Pasal 1 Ayat 8 sampai dengan 14 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu APMK, terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prinsipal. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan atau acquirer dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Selanjutnya ada penerbit. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan APMK. Lalu yang ketiga ada acquirer, adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang yang dapat memproses data APMK yang diterbitkan oleh pihak lain. Lalu yang keempat ada pedagang atau merchant, adalah penjual barang dan atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu kredit dan atau kartu debit. Yang kelima ada switching. Perusahaan switching adalah perusahaan yang menyediakan jasa switching atau routing atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau Electronic Data Capture dalam rangka memperoleh otorisasi dari penerbit. Yang keenam ada penyelenggara clearing. Penyelenggara clearing adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau acquirer dalam rangka transaksi APMK. Dan yang terakhir ada penyelenggara penyelesaian akhir, adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau acquirer dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara clearing. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kartu plastik berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada credit card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Yang kedua ada charge card, merupakan kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi barang dan jasa. Kemudian pemegang kartu diwajibkan membayar kembali secara penuh tagihannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban tambahan. Selanjutnya ada debit card. Debit card ini yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara mendebit atau mengurangi saldo rekening simpanan pemilik kartu. Selanjutnya ada cash card, yaitu kartu tunai, sering juga disebut sebagai ATM, merupakan kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik di konter-konter bank maupun pada anjungan ATM. Seorang pemegang kartu ATM harus memiliki rekening tabungan di bank. Penarikan hanya bisa dilakukan bila saldo yang dimiliki mencukupi untuk ditarik. Selanjutnya ada check guarantee card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek pemegang kartu tersebut. Jenis-jenis kartu plastik berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama ada kartu plastik lokal, merupakan kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu, misalnya seluruh Indonesia. Contohnya itu ada kartu ATM Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya ada kartu plastik internasional, yaitu kartu plastik yang berlaku dan dapat digunakan di seluruh dunia. Contohnya itu ada Visa, American Express, Card Balance, Mastercard, Diners, dan Club.
Selanjutnya di sini ada manfaat kartu plastik. Nah, kartu kredit dan debit menawarkan kemudahan belanja tanpa perlu membawa uang tunai dan cek, dan juga tidak perlu identifikasi tambahan. Lalu ada jika kehidupan kartu kredit atau debit dana yang ada di bank akan tetap aman dan tidak hilang, kita cukup melaporkan kepada bank penerbit kartu agar kartu Anda terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan kartu. Selanjutnya, APMK dapat membantu berbagai macam keadaan darurat yang mungkin dihadapi dan dapat berfungsi sebagai alat pelindung yang membantu pada kondisi apapun. Berlaku di seluruh dunia, beberapa APMK diterima di lebih dari 20 juta lokasi usaha di seluruh dunia. Jadi jika kita memerlukan dana tunai, Anda bisa mengambil di ATM atau bank di seluruh dunia yang menerima kartu debit atau kredit Anda. Manfaat kartu plastik selanjutnya itu semua APMK menyediakan catatan semua transaksi pada bulan tersebut sehingga kita lebih mudah mengetahui dari mana sumber uang Anda dan kemana uang terpakai. Selanjutnya, apabila kita membeli barang atau jasa dengan APMK, kita mempunyai lebih banyak senjata karena penerbit kartu yang dapat membantu menangani masalah yang dihadapi. Namun jika membeli barang dengan uang tunai atau cek, pihak penjual atau merchants mungkin enggan menanggapi keluhan atau komplain kita. Banyak APMK menawarkan diskon atau potongan, pengembalian tunai, menyalurkan sumbangan ke berbagai badan amal yang Anda kehendaki, dan lain sebagainya. Hal ini bisa diperoleh jika menggunakan APMK dan bukan uang tunai. Selanjutnya, dengan kartu kredit, kita dapat membiayai suatu pembelian yang cukup mahal dan melunasinya mengikuti jadwal yang sesuai dengan anggaran. Selanjutnya, memudahkan melakukan transaksi melalui berbagai media seperti melalui telepon, internet, dan bahkan melalui handphone. Selanjutnya ada keuntungan dari menggunakan kartu plastik. Yang pertama, keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan. Yang pertama, iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Yang kedua, bunga yang dikenakan pada saat berbelanja. Yang ketiga, biaya administrasi, yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di ATM. Yang keempat, biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran di samping bunga. Lalu ada keuntungan bagi pemegang kartu. Yang pertama, nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi. Yang kedua, kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam di berbagai tempat strategis sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak. Yang ketiga, keuntungan bagi pedagang. Yang keempat, dapat meningkatkan omset penjualan. Yang kelima, sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya. Nah, lalu ada kerugian menggunakan kartu plastik atau APMK. Yang pertama, kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan. Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah, maka akan sulit untuk ditagih karena persetujuan penerbitan. Biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Bahkan hanya dengan bukti penghasilan saja sudah cukup untuk memperoleh kartu kredit. Lalu ada kerugian bagi pemilik APMK atau card holder. Yang pertama, dapat menimbulkan keborosan. Yang kedua, adanya pedagang atau merchant yang membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi. Yang ketiga, limit kredit yang diberikan kadang terlalu kecil. Kesimpulan dari presentasi kelompok 13 adalah kartu plastik adalah instrumen pembayaran atas kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Sebagaimana alat pembayaran, kartu ini sangat fleksibel dan praktis. Pemegang kartu akan merasa aman, sebab di samping tidak perlu membawa uang tunai, juga mendapatkan Purchase Protection Plan atau perlindungan asuransi pembelian barang-barang secara otomatis. Lalu, menggunakan kartu plastik juga memiliki keuntungan dan juga kerugian. Salah satu keuntungannya bagi pemegang kartu sendiri yaitu kemudahan berbelanja dengan cara kredit. Jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi. Sedangkan kerugiannya yaitu dapat menimbulkan keborosan. Sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung mengklik fitur raise hand atau menanyakan melalui kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.